Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat minggu ini. Kalau kita masih bisa beribadah bersama-sama, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mari sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita percayakan ke dalam pimpinan Tuhan, agar kuasa penyertaan Tuhan menyertai sepanjang ibadah pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan menyertai, memberkati kami dengan luar biasa. Khususnya minggu ini kalau kami boleh kembali ada dalam ibadah bersama. Kami tahu itu adalah kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada dalam keadaan yang amat sangat baik pada minggu ini. Kami tahu bukan kuat gagah kami, tetapi itu semua karena berkat Tuhan. Biarlah dalam ibadah pada minggu ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, memakai dan mengurapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan jadi dalam ibadah pada minggu ini. Memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang Tuhan sudah tibakan di rumah-Mu. Baik juga Tuhan jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih, kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus beracara dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami. Hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk, mari. Kita siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktu saya percayakan kepada pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus begitu baik bagi kita. Ketika Dia di situ dalam kehidupan ini saat kita merasa tidak ada jalan, tapi ketika Yesus telah mengalahkan kematian itu, kita yang baru. Dia adalah Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Mari semuanya saya ajak bangkit berdiri. Kita akan menyembah Dia, kita akan memuji Dia. Dialah kita yang sungguh luar biasa. Tidak ada Allah seperti Dia, tidak ada Tuhan seperti Dia. Amin, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, saat tiada jalan
Yesus Kristus. Sebab pengharapan Bapak, Ibu, dan saya hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin, puji nama Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Haleluya.
sidang jemaat-Mu. Sungguh Engkau harapan kami di dalam hidup ini Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Sama-sama katakan dengan iman, Yesus harapanku. Yesus harapan jiwaku, ya jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Yesus, kami persilahkan kepada hamba-Nya untuk maju ke depan. Panku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Haleluya. Kami percaya kepada Allah Bapa yang mengasihi kami dan oleh Yesus Kristus kami berkenan di hadapan Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Hari ini kami belajar mengerti firman Allah, kami belajar mengerti apa yang Allah lakukan di kayu salib di dalam nama Yesus Kristus. Ajar kami berharap pada Engkau, Roh Kudus, buat kami mengerti dengan cara yang sederhana, karena kekuatan Roh-Mu yang membangkitkan iman kami, karena kekuatan Roh-Mu yang membuat firman Allah jadi dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan darah Yesus Kristus yang kudus, kami sambut firman Allah. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Pada siang hari ini, kali hari ini, kita kembali beribadah bersama-sama. Kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, disegarkan, dan mari kita rindukan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Kita rindukan Tuhan melawat kita dan memberikan kuasa untuk kita melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan. Saudara, pada bulan ini kita belajar sama-sama mengenai kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Kita akan buka sama-sama dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat, kita mau baca dari ayat 3 sampai 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara mereka telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada aku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ya, saudara, ini adalah surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Diawali dengan kalimat begini ya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Firman ini mengingatkan begini, bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita enggak percaya hanya dari satu kejadian saja. Kita tidak hanya menitik beratkan pada satu kejadian saja. Bahwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus menjadi dasar iman kita. Jadi tidak ada yang lebih penting, lebih penting matinya daripada bangkitnya. Atau lebih penting lahirnya daripada pencurahan Roh Kudusnya. Enggak. Semua kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, turunnya Roh Kudus, bagi kita, itu dasar iman kita.
Jadi tidak ada yang dikurangi dari kenyataan itu, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang paling tinggi. Oke? Itu kita pahami sama-sama. Ini menjadi dasar iman orang percaya. Makanya saudara, kalau saudara pernah melakukan doa pengakuan iman rasuli, nah itu disampaikan semua tuh. Pernyataan-pernyataan apa yang Yesus kerjakan. Karena semua yang Yesus lakukan, apa yang dialami oleh Yesus itu berdampak pada kehidupan rohani orang percaya. Oke. Semuanya memiliki makna rohani, berdampak menjadi dasar kehidupan rohani kita. Nah, saudara izinkan biar kita belajar kembali sedikit mengenai apa yang terjadi ketika Yesus mati. Apa yang terjadi? Mungkin beberapa dari saudara sudah hafal, sudah ingat, tapi biarkan Roh Kudus kembali berbicara kepada kita masing-masing. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus mati menyerahkan dirinya di kayu salib? Begini, yang pertama, Ia menggantikan saudara dan saya, seluruh umat manusia, untuk menerima penghukuman. Ia menggantikan. Jadi seharusnya kita yang mengalami hukuman dosa, mengalami kematian, mengalami kesusahan, mengalami segala macam kutuk, mengalami segala macam penderitaan, sengsara, mengalami segala macam tidak disertai Tuhan, ditinggalkan Tuhan, mengalami kematian yang kekal, itu semua ditanggung oleh Yesus Kristus, terpisah dari Bapa. Nah, saudara begini, kalau bicara mengenai Yesus menanggung, sementara dia tidak berdosa, sementara dia tidak bersalah, dia yang nanggung. Nih saudara mungkin pernah nggak mengalami kayak gini nih ya? Bukan saudara yang melakukan dosanya, bukan saudara yang melakukan kesalahannya, orang lain melakukan kesalahan, tapi saudara yang nanggung, saudara yang dihukum, atau saudara difitnah, atau saudara mendapatkan konsekuensinya, mendapatkan akibatnya. Pernah saudara? Kalau ada yang pernah mengalami seperti itu, rasanya pahit sekali, rasanya pengen balas. Rasanya kecewa sekali, rasanya tidak adil. Nah itu yang dialami oleh Yesus. Rasanya pengen bela diri, rasanya pengen bilang, enggak, bukan saya yang salah. Nah itu yang dialami oleh Yesus. Tapi Yesus bilang, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang berbuat, biarkan semua itu ditanggungkan padaku. Itu yang terjadi, Ia menggantikan kita. Apa yang tidak bisa kita tanggung, ditanggung sama Yesus Kristus. Ia menggantikan kita. Ia menanggung dosa dan pelanggaran kita dan semua kelemahan kita. Segala pelanggaran umat manusia, bayangkan ini dari awal kali jatuh, dari Adam sampai nanti manusia terakhir, semuanya ditimpakan. Tadi menanggung, menggantikan, sekarang menanggung. Menerima semua tuduhan, semua pelanggaran. Itu kalau misalnya pengadilan gitu ya, ada buku berkas perkaranya, semua berkas perkaranya manusia itu, catatannya itu dituduhkan kepada Yesus. Itu ditimpakan kepada Yesus. Semuanya. Kalau punya berkas hutang umat manusia kepada Allah, pelanggaran manusia kepada Allah, itu semua ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita baca dari nubuatan Yesaya 53, kita baca sama-sama Yesaya 53. Yesaya 53, saya akan bacakan ayat 4 dan 5 saja. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, dari ayat 4 ini, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dalam bahasa aslinya, itu bukan hanya fisik, saudara. Penyakit dan kesengsaraan, itu juga bicara tentang mental, jiwa.
Jadi, apa yang ditimpakan pada Yesus di kayu salib, itu juga sakit-sakit dan pelanggaran-pelanggaran dan kelemahan-kelemahan jiwa. Apa kelemahan jiwa? Kekurangan-kekurangan pelanggaran. Kekhawatiran. Itu ditanggung oleh Yesus. Mudah tersinggung. Itu ditanggung sama Yesus. Karena jiwa kita tidak kuat. Semenjak jatuh dalam dosa. Pemarah. Sulit mengampuni. Munafik. Suka menghakimi. Minder. Atau sombong. Mengandalkan kekuatan sendiri. Suka curiga. Ingin menonjolkan diri. Merasa paling berjasa. Sulit mengatur uang. Boros. Sulit konsentrasi. Pemalas. Gengsinya tinggi. Pelupa, sulit nabung, sulit ngerti firman, peragu, penakut, ngerasa bodoh, ngerasa gak sanggup, merasa tidak berdaya, malas baca firman, tidak berhikmat, tidak konsisten, tidak mau komitmen, tidak mau beri yang terbaik asal-asalan, seadanya, omong besar, pura-pura baik, dan segala macam. Kalau bisa dibikin daftarnya, itu banyak sekali dan itu semua ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Itu semua. Wah, kita bisa seharian itu bicarakan kekurangan-kekurangan kita dan kekurangan-kekurangan orang lain. Itu semua ditanggung Yesus. Kelemahan-kelemahan seperti itu ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi kadang kita menganggap remeh, bisa jadi kita menganggap remeh dosa-dosa. Tetapi sebenarnya bukan hanya dosa, kelemahan kita secara jiwa. Dia tanggung di kayu salib. Nah, mungkin gini ya, ketika kita mendengar tadi daftar-daftar tadi, ada yang bagi kita, wah iya benar itu ditanggung. Tapi ada yang ngerasa mungkin kayak gini, itu mah manusiawi, itu biasa aja kok. Saking terlalu terbiasanya kita, sehingga itu menganggap tidak perlu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saking terbiasanya, saking itu bukan sesuatu yang menjijikkan seolah-olah begitu. Karena kita hidup dalam dunia yang hancur, dalam dunia yang standarnya kayak gitu. Ya manusiawi itu mah. Namanya juga manusia masih hidup dalam daging. Jadi dengan kepercayaan seperti itu seolah-olah Yesus nggak perlu tanggung itu di kayu salib. Manusia akan terus hidup dalam seperti itu terus. Bagi orang percaya, orang yang percaya pada Yesus Kristus, segala dosa dan kelemahan yang kita akui ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan ketika Yesus bilang sudah selesai, itu udah ditanggung semua. Makanya perihnya, takutnya, segala macam itu tercurah di kayu salib sampai Yesus bilang, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaan ditinggalkan oleh Allah itu ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Saudara, kalau hari ini saudara dengar kembali, saudara merasa Allah meninggalkan saudara. Saudara merasa dosamu terlalu banyak. Saudara ngerasa nggak bisa lepas dari dosa. Itu ditanggung Yesus di kayu salib. Nah, itu hebatnya Yesus. Jadi ketika kita melihat Yesus, ketika kita memakan perjamuan, kita ingat pada Yesus mati nih kayak gini nih buat saya nih. Kalau saudara ngerasa saya tidak mungkin lagi bisa berbaikan kepada Allah, dosa saya terlalu banyak. Nah, berita baiknya, Yesus sudah tanggung itu di kayu salib. Semua. Tidak ada dosa yang terlalu besar sampai Tuhan bilang, enggak, dosa yang ini kamu enggak bisa diampuni. Yang ini enggak ditanggung, syarat dan ketentuan berlaku. Enggak seperti itu. Setiap dosa yang kita akui dan kita rindu, saya bersalah, saya ini terlalu najis dan kotor untuk bisa tanggung ini semua. Aku percaya pada Yesus yang mati di kayu salib dan menanggung ini semua. Itu terjadi. Apakah berhenti di situ? Tidak. Tidak berhenti di kematian Yesus Kristus. Nah, makanya kita bicara tentang kebangkitan begini. Kenapa tidak berhenti di situ? Bila Yesus Kristus hanya mati, selesai di kayu salib,
kemudian tidak bangkit, ada beberapa konsekuensinya. Ada iman yang salah jadinya. Yang pertama begini, yang saya temukan begini. Bila Yesus Kristus tidak hanya mati dan tidak bangkit, maka Yesus Kristus hanyalah om-om biasa, hanya pria biasa yang baik, menyebarkan agama, mati. Seperti yang semua pemuka agama lakukan. Tidak ada bedanya. Hanya orang pria biasa menebarkan kasih, tidak membuat revolusi, tidak membuat pembunuhan, taat, mati. Apa bedanya dengan yang lain? Artinya begini, kalau Yesus mati, tidak bangkit, hidupnya berakhir di kematian. Kenapa dia mati? Karena dosa. Artinya apa? Dia tidak menang terhadap dosa. Ya, kalau dia tidak menang terhadap dosa, ngapain kita percaya sama dia, kan gitu. Makanya di kalimat di 1 Korintus 15 itu, maka sia-sialah iman percaya kita. Ngapain kita percaya kepada orang, kepada Tuhan, kepada dewa yang tidak dapat mengalahkan dosa dan maut. Dia sendiri kalah. Apa yang bisa saya percayai? Begitu. Ketika Yesus hanya mati di kayu salib, dia tidak bangkit, hidupnya, keberadaannya tidak memiliki dampak atas hidup kita. Tidak ada kuasa. Kalau Yesus yang sebaik itu aja tidak bangkit, ya apalagi saya. Yesus yang ditulis dia tidak berbuat dosa, dia lemah lembut, dia melakukan kuasa, tapi mati di kayu salib, apalagi saya. Kita tidak punya pengharapan sama sekali dong. Iya kan? Yang kedua begini saudara, bila Yesus tidak dibangkitkan, dan kita berdoa dalam nama Yesus, kita meminta dalam nama Yesus, kita datang kepada Yesus, maka konsekuensinya kita akan kena hukuman Allah. Kenapa? Karena begini saudara, dalam perjanjian lama dituliskan begini, firman Allah bilang begini, jangan kamu datang kepada arwah orang mati. Jangan kamu meminta, jangan kamu berdoa, jangan kamu bertanya kepada arwah orang mati. Nah, Yesus mati nih, nggak bangkit. Kita berarti sedang berdoa kepada arwah orang mati. Jadi sia-sialah iman kita. Tapi karena Yesus bangkit, dia bukan arwah orang mati. Yesus betul-betul bangkit saudara. Betul-betul dengan tubuh yang di kayu salib. Itu tubuh yang dipermuliakan tapi juga bekas-bekasnya masih ada. Bekas ditusuk di tangannya. Luka di lambungnya. Makanya ketika Yesus menampakkan diri, Thomas, ini bekas lukanya, silahkan. Tanganmu pegang sini. Begitu, betul-betul tubuh. Yesus betul-betul dagingnya hidup. Dia makan ikan goreng, dibilang kayak gitu. Makan ikan goreng. Dan dia Allah yang hidup. Jadi dia Allah betul-betul hidup secara daging. Dia berjalan, dia mengalahkan maut. Itu Allah yang bisa kita percaya. Maut aja dikalahin, apalagi masalah kita. Kan gitu logikanya. Apalagi kesulitan-kesulitan kita. Siapa yang bisa membangkitkan diri dari kematian? Selain Allah sendiri. Nah, apalagi pergumulan-pergumulan kita. Apalagi sulit konsentrasi. Ya kan gitu. Apalagi pelupa. Hal-hal yang kayak gitu. Yesus bisa kasih kuasa bagi kita untuk menang. Amin. Makanya kita berdoa gini ya, makanya sering disebut Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kita berdoa di dalam nama Yesus sebagai Allah yang hidup. Kita tidak berdoa demi nama rasul-rasul. Kita tidak berdoa demi nama ibunya Yesus. Kita tidak berdoa demi nama malaikat-malaikat. Kita tidak berdoa, kita hanya pakai satu nama saja. Yesus Kristus. Yang kepadanya keselamatan diberikan. Yesus dibangkitkan. Dia hidup, dia bangkit. Di dalam Alkitab
Ada Henokh, dia tidak mati, dia mengalami pengangkatan. Ada Elia, dia tidak mati, dia mengalami pengangkatan. Tapi ada Yesus, dia mati, tapi bangkit. Itu saudara, tidak ada teknologi, tidak ada kekuatan yang seperti itu. Jadi supaya kita sadar hebatnya Allah kita, dahsyatnya Allah kita. Kalau kematian dikalahkan, betapa kecilnya masalah kita, betapa kecilnya pergumulan kita, betapa pastinya apa kuasa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Dengan kebangkitan Yesus, Dia telah mengalahkan kematian dan maut, memberi kuasa kepada orang percaya untuk hidup seperti Dia. Ketika Yesus bangkit, kita punya pengharapan untuk bisa hidup seperti Dia. Apa hidup seperti Dia? Hidup kudus setiap hari. Tanpa dosa. Bisa. Ada pengharapan itu. Kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Kita nggak pakai alasan, aduh saya kan masih daging, masih lemah. Tidak pakai alasan itu karena kebangkitan Yesus, kuasa yang sama hidup di dalam kita. Setiap hari sampai nanti kita kembali berjumpa dengan Bapa, kita bisa hidup kudus, hidup benar, hidup dalam kuasa Allah. Nah, saudara mau percaya yang mana? Karena dunia bilang kayak gini, aduh namanya manusia ya, tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Yang satu bilang gitu, namanya manusia masih di dalam daging, tempatnya dosa, tempatnya salah, tempatnya hilaf. Sementara firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, daging ini loh, adalah bait Roh Kudus. Dan Allah tinggal di dalam daging ini. Tempatnya dosa, di sini tempatnya Allah tinggal. Mana yang saudara percayai? Apa yang saudara percayai akan saudara hidupi. Kalau kita percaya bahwa kita adalah tempatnya dosa, tempatnya salah, maka kita akan kompromi dengan dosa. Kita akan bilang, saya tidak mungkin sanggup hidup tanpa dosa sekalipun. Dosa ini sudah terlalu lama, ikatan ini sudah terlalu lama. Saya udah pernah berdoa berkali-kali, saya udah pernah ngaku berkali-kali, gak mungkin lepas. Sudah mendarah daging ini dosa. Itu akibatnya tuh. Kalau kita hanya percaya bahwa manusia tempatnya salah, tempatnya dosa, tempatnya hilaf. Tapi kalau kita percaya, Kristus yang udah mati nanggung dosa saya, Kristus yang sama bangkit, dia mengalahkan maut, dan dia tinggal di dalam saya. Dia berkenan tinggal di dalam tubuh yang lemah ini, dan mengubah hidup saya. Memutus setiap rantai-rantai dan belenggu dalam hidup saya. Saya mau percaya itu. Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan Ibrani 2, 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maksudnya manusia, maka ia, Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sama-sama dalam daging, sama-sama dalam darah dan daging. Supaya oleh kematian Yesus Kristus, oleh kematiannya, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Oleh karena intimidasi maut, oleh karena terintimidasi dosa. Kau gak bisa lepas, kau orangnya memang pelupa, kau tidak berpendidikan, masa depanmu suram, apapun yang kau bangun akan hancur, apapun yang kau kerjakan akan gagal, nenek moyangmu gak ada orang yang berhasil, kau sudah terikat begitu lama. Kau tidak mungkin bisa mengampuni orang ini, dia terlalu jahat sama kamu. Otakmu terbatas, udahlah. Paling juga bentar lagi kamu jatuh lagi dalam dosa, hari ini kamu senang yes bilang dengar firman Tuhan, nanti juga pulang bikin dosa lagi, udahlah, gak usah sok-sokan. Nah, itu intimidasi iblis.
Itu intimidasi maut yang membuat kita ragu, kita melihat berfokus pada kegagalan kita, tidak berfokus pada kebangkitan Yesus Kristus. Bahwa Yesus sanggup mengubah hidup saya, sanggup mengubah semuanya. Meskipun itu bertahun-tahun, meskipun itu berabad-abad sekalipun. Jadi apa yang bisa kita lakukan, saudara? Ketika kita mulai ngerti bahwa saya percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit dan bersedia tinggal dalam hidup saya, tinggal di dalam tubuh ini, maka aku bisa menggenapi semua kehendak Bapa, semuanya secara sempurna, karena Yesus ada dalam saya dan Dia menyempurnakan apa yang tidak bisa daging saya lakukan. Sampai menang setiap hari. Filipi 3 ayat terakhir. Filipi 3 ayat 10. Ini surat Paulus. Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Sebagaimana Kristus menderita, saya juga menderita, tetapi menderita bukan karena dosa saya sendiri, tetapi saya turut menanggung kelemahan-kelemahan jemaat yang kulayani, seperti itu. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, sebagaimana Kristus mati bagi dosa, aku juga mati bagi dosa. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ketika aku mati bagi dosa, aku menerima kebangkitan. Karena apa? Karena Kristus di dalam aku. Itu kuasa kebangkitan. Ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah ini saudara, mengejar. Gini, kalau kita ikut lomba lari misalnya, yang ikut lomba itu ada juara olimpiade, juara PON, segala macam. Kita ikut lomba, kemungkinan kita menang sekecil, kita tidak akan lari sungguh-sungguh. Ngapain saya lari? Saya nggak biasa lari. Nah begitu juga saudara, ketika kita tidak percaya apa yang Allah janjikan itu bisa kita terima, kita akan tidak sungguh-sungguh kejar itu firman. Kita akan tidak sungguh-sungguh kejar itu kekudusan. Karena apa? Kita ngerasa tidak mungkin saya bisa. Sekali lagi, karena kebangkitan Yesus. Bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah limpahkan kuasanya atas hidup kita. Begitu kita percaya, kita terima kekuatan itu saudara. Kepastian itu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh atau telah menangkapnya. Atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Diulangi lagi. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Apa yang sudah dibersihkan oleh darah Yesus di kayu salib. Itu tidak lagi menjadi ikatan. Itu yang kita imani. Dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, begitu kita firman ini kita terima. Kita bisa bilang sama Tuhan setiap hari begini. Tuhan Yesus, Bapa, aku ini lemah. Aku perlu kuasa-Mu setiap hari. Aku ini punya celah-celah di sini. Aku mau menang atas hal itu. Aku serahkan diriku ya Tuhan. Tolong saya. Kuatkan saya, mampukan saya. Aku mau melakukan apapun yang Bapak kehendaki setiap hari. Hari ini Bapak mau saya ngapain? Saya mau nurut. Saya mau ikut. Tolong saya Tuhan. Setiap hari. Itu perjanjian setiap hari. Itu pernyataan setiap hari. Tuhan tolong saya ya. Nah, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Pasti. Kenapa? Dimateraikan di kayu salib. Tuhan pasti tolong. Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri kekuatan.
yang tadi ya, semua tuh ya, yang malas baca Alkitab, yang susah nabung, susah konsentrasi, yang pemarah, yang iri orangnya, yang nggak mau kalah orangnya, yang sombong segala macam diubahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, firman Allah telah difirmankan, telah disampaikan kepada hati kami. Biar roh kami nangkep. Dan kami mau berjalan dalam ketaatan. Kami mau percaya apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Menanggung kami, menggantikan kami. Segala kelemahan dan pelanggaran kami. Tetapi juga Tuhan Allah Yesus yang bangkit. Yang menang atas maut. Yang menang atas segala kelemahan dan kegagalan. Itu ada di dalam kami. Tinggal di dalam kami. Hari ini Roh Kudus sedang bekerja dalam setiap hati kami. Mengusik hati kami untuk kembali berbalik kepada Allah. Percaya pada kuasa kebangkitan Kristus. Mematahkan kuasa maut, kuasa dosa dan segala kelemahan. Kami diperbaharui setiap hari dengan memandang Yesus setiap hari. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat karyamu, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau mau mati menggantikan kami. Terima kasih Bapa. Kalau Engkau mau memulihkan kembali hubungan kami dengan Bapa di surga. Oh terima kasih Bapa. Berkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan seperti Engkau yang sudah mati dan bangkit. Kami juga mau Tuhan mengalami kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kelemahan kami, segala keraguan-raguan kami, segala ketakutan kami Tuhan, Engkau gantikan dengan satu kepastian. Karena Engkau hidup, karena Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati segenap sidang jemaat-Mu. Kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang hidup berkenan di hati Tuhan. Perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami disucikan, dikuduskan hari lewat hari Bapa. Agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saat Engkau datang menjemput gereja-Mu, kami boleh dalam keadaan layak. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan dengan doa mereka, dengan dana mereka melalui persembahan persepuluhan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Berkat-Mu limpah dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Diberkati anak-anak kami, diberkati Bapa. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan beserta dalam perjalanan pergi pulang, dijauhkan dari segala celaka mara bahaya, tibakan di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat-Mu yang beribadah di rumah diberkati dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Kembalikan kami minggu depan dalam persekutuan bersama. Boleh kembali menikmati sukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Di akhir ibadah kita pada minggu ini jemaatku yang kekasih. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga,
Silakan duduk, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.